Bang, aku mau ikuti program Meal Assistant Training, tapi bingung dokumen apa aja yang harus disiapin. Nah, aku akan jelasin di video ini dokumen yang harus kalian siapin. Jangan takut bagi kalian yang udah ikuti Meal Assistant Training untuk tidak lulus, dikarenakan apabila kalian sudah mempersiapkan perencanaan seperti dokumen ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun pengetahuan mengenai pabrik kelapa sawit, jangan takut tidak lulus. Di video kali ini aku akan jelasin dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan untuk bisa lulus dalam seleksi dokumen maupun seleksi tulis maupun seleksi wawancara nantinya. Dokumen yang pertama kali harus kalian persiapkan yaitu curriculum vitae, di mana di CV tersebut kalian menjelaskan data diri kalian, personal branding kalian, agar bisa menjual ke HRD bahwasanya kalian memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh HRD untuk membangun visi misi dari perusahaan. Ya, seperti kalian menjelaskan dari nama, umur, tanggal lahir, lulusan dari mana, memiliki pengalaman kerja atau tidak, memiliki organisasi, memiliki skill, hard skill ataupun soft skill, memiliki hobi yang baik, dan seluruh kata-kata yang baik yang bisa menjadi ketertarikan HRD dalam memilih kalian. Pertama, CV. Apa harus 1 halaman, Bang? Tidak, lebih baik 2 halaman. Jadi seluruh kemampuan yang kalian miliki kalian bisa tuangkan ke situ. Jangan lupa kalian cantumkan personal kontak seperti email aktif dan juga WhatsApp kalian, dan harus memiliki notif di saat HRD menghubungi kalian, kalian standby. Dokumen yang kedua, ijazah. Kalian harus melampirkan ijazah asli, bukan ijazah fotokopi ataupun ijazah scanan ataupun ijazah yang tidak tercantum ya logo ataupun nomor daripada ijazah aslinya. Jadi kalian harus men-scan dalam bentuk PDF, dan juga kalian harus memiliki hard copy daripada ijazah yang asli. Kemudian dokumen yang ketiga memiliki transkrip nilai. Ya, Bang, belum keluar ijazah saya. Nah, solusinya kalian lampirkan SKL ataupun surat keterangan kelulusan, di mana di situ dijelaskan bahwasanya kalian itu sudah lulus dari universitas mana. Itu untuk dokumen sementara. Sedangkan ijazahnya kalian wajib diambil di saat HRD nanti minta, kalian sudah memiliki ijazah yang asli. Biasanya paling lama ijazah keluar setelah SKL diterbitkan itu 3 bulan. Dokumen selanjutnya kalian harus persiapkan seperti KK, akte kelahiran, bahkan KTP yang asli. Kalian harus memiliki KTP yang asli ya, dan juga KK harus tercantum dengan jelas tanpa blur, bahwasanya nomor KTP, nomor KK, dan juga nama kalian itu terlampir jelas, dan itu harus ditandatangani di Disduk Capil ya. Kemudian setelah KK, KTP, ijazah itu harus kalian persiapkan, bahkan akte kelahiran. Gunanya untuk apa? Untuk menyamakan nama kalian dari akte kelahiran sampai ke ijazah SD, SMP, SMA, bahkan universitas itu sama. Dan nama kalian itu harus sama dengan KK, dan juga harus sama di KTP, bahwasanya identitas diri kalian itu asli. Selanjutnya kalian harus mempersiapkan SKCK. Biasanya ini bersifat wajib, bukan diminta ataupun tidak diminta. SKCK ini pasti akan diminta, karena kan SKCK ini dikeluarkan oleh kepolisian bahwasanya teman-teman tidak memiliki riwayat tindak kriminal. Kemudian dokumen yang selanjutnya, persiapkan surat kesehatan dari instansi rumah sakit pemerintah seperti puskesmas ataupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tidak dikeluarkan oleh klinik, tempat praktik, tempat-tempat selain yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ini sangat dibutuhkan. Di surat kesehatan tersebut itu wajib dilampirkan tes darah. Kalian golongan darah apa? Kemudian tinggi badan, berat badan. Kemudian
di surat tersebut harus dijelaskan bahwasanya kalian dalam kondisi sehat, ya, ada dituliskan. Apabila tidak ada itu tidak sah bahwasanya itu surat kesehatan dari instansi pemerintah. Selanjutnya kalian persiapkan surat bebas narkoba. Itu dilampirkan bahwasanya telah diuji laboratorium bahwasanya atas nama ini tidak, ya, ataupun negatif narkoba, bahan aktif, ya, bahan aktif dari narkoba. Setelah itu dokumen harus disiapkan, sertifikat yang kalian miliki, baik sertifikat organisasi ataupun sertifikat perlombaan ataupun sertifikat prestasi yang kalian ikuti, bahkan sertifikat pelatihan di luar pendidikan perkuliahan seperti pelatihan komputer, pelatihan AutoCAD, pelatihan software ataupun pelatihan atletik ataupun pelatihan apapun itu yang menunjang dalam bidang melamar pekerjaan, kalian persiapkan karena itu akan diminta. Dan jangan lupa kalian persiapkan pas foto 3x4 dan 4x6 berlatarkan merah dan memakai baju yang sopan ataupun yang rapi. Bebas mau baju warna putih ataupun baju jas di dalam baju putih berpakai dasi ataupun baju yang apapun yang berwarna polos dan sopan, memiliki kerah. Apabila teman-teman sudah berpenghasilan ataupun pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, teman-teman juga harus mempersiapkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan jika ada, dan juga NPWP, ya, NPWP. Bahkan teman-teman juga harus mempersiapkan SIM kendaraan seperti SIM C, SIM A ataupun memiliki SIM B, ya. Itu juga akan diminta sebagai tanda pengenal diri apabila teman-teman sudah memiliki. Dan seluruh dokumen yang sudah saya sebutkan tadi itu teman-teman rangkap dalam satu map ataupun satu dokumen. Apabila sudah dilengkapi dalam satu dokumen seperti satu PDF, ya, seperti satu file PDF, di situ tercantum CV, ya. Yang pertama itu harus CV. Ya, harus CV. Apabila diminta dilampirkan surat lamaran pekerjaan, maka yang di awal itu surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, CV kalian. Yang ketiga, ijazah mengikuti transkrip nilai ataupun SKL dan transkrip nilai sementara. Kemudian kalian lampirkan KTP, KK, ya, SIM, seluruh tanda pengenal kalian, akte kelahiran. Ya, jangan salah urutan ini ya teman-teman ya. Selanjutnya baru kalian lampirkan sertifikat in class ataupun di luar kelas kalian, seperti sertifikat bela diri, seperti sertifikat software, Microsoft Office, pernah mengikuti pelatihan komputer, pernah mengikuti TOEFL, silahkan lampirkan di situ. Ya, selanjutnya baru kalian lampirkan pas foto kalian yang berukuran 3x4 ataupun 4x6 berdasarkan yang diminta oleh perusahaan. Nah, setelah itu baru teman-teman jadikan dalam bentuk satu file dan urutannya seperti yang saya sebut tadi ya teman-teman, agar tidak beracak-acak. Dan HRD itu melihat pertama dari surat lamaran dulu, apakah teman-teman itu berminat dan memiliki keinginan untuk mengikuti program MAT ini. Kemudian baru dilihat CV, apabila ada kriteria yang dibutuhkan dalam brosur, itu akan seleksian selanjutnya. Seperti data diri teman-teman lengkap tidak? Seperti ijazahnya, apakah lulusan dari mana? Transkrip nilainya, berapa IPK teman-teman? Kemudian baru KTP dan KK, apakah namanya sama dan nomor KTP-nya sama? Nah, seperti itu ya. Dan apakah KK yang dikeluarkan oleh Disduk Capil? Kemudian ada SIM C ataupun A-nya, sama dia nama-nama ketiga dokumen ini. Ditambah lengkap dengan akte kelahiran, berarti sama. Maka ini identitas asli, seperti itu ya. Selanjutnya baru masuk ke apakah teman-teman memiliki riwayat kriminal. Maka lampirkan SKCK-nya, ya, lampirkan SKCK-nya. Lampirkan kemudian apabila ada sertifikat vaksin, lampirkan vaksin.
Apabila memiliki BPJS, lampirkan BPJS. Apabila memiliki NPWP, lampirkan NPWP. Ya, itulah sertifikat pendukung kepribadian dari kita. Kemudian baru surat kesehatan. Apabila teman-teman sehat, lampirkan surat dari instansi pemerintahan. Ya. Kemudian surat bebas narkoba, lampirkan teman-teman. Sehingga HRD itu meyakinkan bahwasanya ini orang yang baik, sehat, dan juga bebas daripada narkoba. Identitasnya lengkap dan juga memiliki sertifikat pelatihan AutoCAD, pelatihan komputer, dan juga pelatihan bahasa Inggris, TOEFL, lampirkan. Ya, setelah itu baru sertifikat lainnya seperti seminar, sertifikat himpunan ataupun sertifikat prestasi apapun lampirkan, hingga terakhir ditutup dengan foto pas foto, ya, 3x4 ataupun 4x6. Sudah, maka dokumen tersebut yang akan dikirimkan ke HRD dengan format nama kemudian dokumen, ya, nama kemudian dokumen, ataupun nama kemudian posisi yang dilamar. Contoh Muhammad Rida Fasya, strip mil asisten training, itu dalam bentuk PDF, ya. Kemudian ukurannya tidak lebih daripada 2 MB, sehingga HRD mudah untuk mendownload dan menyeleksi dokumen teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, ya. Itu masih tahap seleksi pemberkasan. Apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman tinggalkan like dan subscribe. Berilah sedikit komentar untuk kita berdiskusi dan bertanya-tanya.